Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Sadar Pahlawi. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan kabar gembira untuk para pendukung Anies Baswedan. Ini terkait dengan partai yang akan mendukungnya pada Pilpres 2024 yang akan datang. Katanya akan ada satu atau dua partai lagi yang akan mendukung pencapresan Anies Baswedan. Tentu berita ini akan semakin membuat kegirangan para pendukung disebabkan karena sudah ada cahaya terang yang kira-kira yang akan mempermulus jalan Anies Baswedan menuju Pilpres 2024. Karena sejauh ini ada isu-isu yang beredar bahwa pencapresan Anies Baswedan akan dilakukan penjagalan dengan berbagai cara oleh lawan politik tentunya. Yang penting Anies Baswedan tidak ikut berpartisipasi pada pemilu 2024. Menarik untuk kita analisa mengapa para lawan politik begitu takut dengan pencapresan Anies. Apakah sudah merasa kalah sebelum berperang, ataukah mereka khawatir jangan kalau Anies menjadi presiden mereka tidak bisa mengaturnya, atau kepentingan politik mereka akan terganggu setelah berakhirnya Pak Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Langsung saja kita bacakan beritanya. Kali ini saya kutip dari kumparan.com dengan judul Nasdem. Akan ada satu atau dua partai lagi selain PKS Demokrat yang dukung Anies. Partai Nasdem sudah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Namun, bangunan koalisi belum resmi. Masih pernyataan sejumlah elit partai. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menuturkan, selain PKS dan Demokrat akan ada partai lain lagi yang mendeklarasikan dukungan terhadap Anies. Yang pasti bahwa akan ada 1-2 partai lah dari yang sudah kita sebutkan kemarin PKS Demokrat yang akan bergabung lah, kata Ali saat dimintai tanggapan Kamis 6 Oktober. Sebab menurut Ali, kontestasi pemilu 2024 akan sangat menentukan nasib dari parpol. Nasib partai politik itu akan sangat tergantung bagaimana pemilu 2024. Ini menjadi pertimbangan parpol-parpol, karena di akar rumput akan menjadi salah satu hal yang menentukan nasib partai ini ke depan, tutur Ali. Siapa saja partai tersebut, Ali tak mau membocorkan. Enggak usah sebut nama ya, ujar Ali singkat. Lebih lanjut, bagaimana cawapres Anies, apakah sudah ada pengerucutan nama? Ali mengulang kembali pernyataan Paloh. Belum untuk cawapres. Kan Pak Surya sudah diserahkan kepada Pak Anies, memilihlah, tandas Ali. Jadi, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini merupakan kabar gembira bagi para pendukung Anies Baswedan. Yang jadi pertanyaan kita yang lain adalah, kira-kira mengapa partai di luar PKS dan Nasdem mau bergabung dengan koalisi perubahan? Tidak hanya satu partai, bahkan ada 2 katanya. Cuma belum bisa disebutkan siapa partainya agar menjadi surprise, kata Ahmad Ali selaku wakil dari Partai Nasdem. Nah, sekali lagi, jadi pertanyaan adalah mengapa mereka mau bergabung ke koalisi perubahan. Salah satu yang bisa kita jawab adalah tentu ini terkait dengan pesona Anies Baswedan. Ini terkait dengan pesona Anies Baswedan, di mana pesona Anies Baswedan kali ini sudah tidak bisa dibendung ya. Hal itu ditandai dengan antusiasme masyarakat, antusiasme rakyat ketika Anies Baswedan berkunjung ke suatu daerah.
Mereka datang untuk menjemput Anies Baswedan dimanapun saja berada tanpa dimobilisasi. Artinya mereka datang secara sukarela untuk mendukung pencapresan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Mereka merindukan pemimpin baru. Mereka menginginkan, rakyat menginginkan pemimpin baru, harapan baru tentunya, ya. Menginginkan pemimpin baru, menginginkan harapan baru yang akan membawa perubahan bagi Indonesia, akan memberikan kesetaraan, baik itu keadilan, ya, kesetaraan, keadilan sosial, dan lain sebagainya. Itu saya pikir dengan melihat fenomena-fenomena tersebut, itulah yang menggerakkan para partai untuk segera mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024. Terkait dengan wakil menteri, tadi sudah disampaikan, terkait dengan wakil presiden, siapa yang akan menjadi calon wakil presiden, hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Anies Baswedan seperti disampaikan oleh Surya Paloh. Tentu ada dua hal yang menjadi pertimbangan ketika memilih wakil presiden. Yang pertama itu chemistry. Chemistry artinya chemistry Anies dengan si calon wakil presidennya. Apakah dia bisa menjadi partner yang baik untuk menjalankan pemerintahan nantinya, seandainya terpilih menjadi wakil presiden, ataukah si calon wakil presiden ini memiliki partner yang baik, maksudnya memiliki hubungan emosional yang bagus, diajak diskusinya nyambung. Nah, kira-kira seperti itulah maksudnya chemistry. Yang kedua, terkait dengan kapasitas. Seperti apa kapasitas dari si calon wakil presiden tersebut? Yang tentu ada 3 kapasitas yang harus dilihat di sini. Yang pertama, capacity to win. Kapasitasnya untuk menang, ya. Kapasitasnya untuk menang. Seandainya si Anies Baswedan misalnya memilih AHY atau memilih Aher atau memilih Hovifah atau bahkan memilih Mahfud mungkin, seperti apa peluangnya untuk memenangkan kontestasi pada tahun 2024? Ya, tentu salah satu caranya adalah salah satu yang jadi kriteria di sini dalam capacity to win ini adalah dia memiliki track record yang baik, ya, tidak memiliki dosa di masa lalu, tidak memiliki kasus lah, anggaplah bahasa kasarnya itu, tidak memiliki kasus-kasus yang akan bisa menjebak dia untuk pencapresan ini. Itulah maksudnya capacity to win. Di samping itu dia memiliki massa, dia memiliki basis massa. Bisa jadi dia merupakan anggota dari sebuah ormas, atau ormas itu bisa jadi dia merupakan anggota ormas, atau dia merupakan anggota partai politik, akan tapi memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. Kalau pada sebelum-sebelumnya saya pernah menyebut nama Hovifah Indar Parawansa. Saya pikir ketika dia seandainya disandingkan dengan Anies, dia memiliki kapasitas untuk menang. Salah satu basis masanya adalah warga Nahdliyin tentunya, yang memiliki yang anggotanya mencapai 92 atau sampai 93 juta jiwa, ya. Itu yang akan memilihnya. Itu capacity to win. Atau tokoh yang lain, Mahfud MD misalnya. Beliau juga memiliki track record yang baik, mantan hakim MK, mantan ketua MK, partai aktif, sekarang menteri aktif yang menjabat sebagai Kemenko Polhukam. Beliau juga seorang akademisi, ya, seorang dosen di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan segudang prestasi yang lain yang dimiliki oleh Anies Baswedan. Si AHY misalnya, beliau pernah menjadi militer, sekarang ketua umum partai, dan hanya itu yang pernah beliau jabat, yaitu sebagai militer dan ketua umum partai. Atau si Aher pernah menjadi wakil gubernur Jawa Barat, pernah menjadi gubernur Jawa Barat 2 periode.
Nah, kira itu capacity to win. Yang selanjutnya adalah capacity to unite. Kapasitasnya untuk menyatukan. Bisa menyatukan partai politik, ya, bisa menyatukan partai politik pengusung. Dalam konteks ini yaitu menyatukan partai politik pengusung. Yang selanjutnya adalah menyatukan rakyat ketika terpilih menjadi wakil presiden nantinya. Tidak malah calon yang akan dipilih itu adalah dia akan menjadi sumber perpecahan. Suka melontarkan isu-isu atau statement-statement yang menyinggung hati masyarakat, yaitu masyarakat mayoritas maupun minoritas. Itu maksudnya capacity to unite, kemampuannya, kapasitasnya untuk menyatukan partai politik. Jangan sampai ketika dia dipilih menjadi calon wakil presiden, dia akan menyebabkan parpol pendukung itu terpecah. Ya. Begitu dengan masyarakat. Yang terakhir adalah capacity to govern, kapasitasnya untuk memerintah. Ya. Jangan sampai si calon wakil presidennya ini nanti tidak memiliki kapasitas untuk memerintah. Dia tidak bisa mengelola organisasi yang bagus, ya. Dia tidak bisa menempatkan, misalnya dalam penentuan menteri contohnya, pos-pos menteri itu siapa saja yang akan menjabat ini, siapa yang akan menjabat itu. Dia memiliki kapasitas, dia memiliki pertimbangan-pertimbangan berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan latar belakang keilmuan untuk menempatkan seseorang the right man on the right place. Kira-kira seperti itu dia kapasitas to govern. Ketiga kapasitas ini, ya, pertama chemistry, yang kedua kriteria, yang tiga itu wajib dipertimbangkan oleh Anies Baswedan ketika akan memilih calon wakil menterinya calon wakil presiden di kemudian hari pada kontestasi Pilpres 2024. Tadi terkait dengan wakil presiden. Sekarang kita berpindah ke fenomena Anies Baswedan pada hari ini. Seperti yang saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya, bahwa saat ini, ya, dalam konteks politik, Anies Baswedan merupakan center of attention. Ya. Anies Baswedan adalah pusat perhatian. Ya. Di mana-mana selalu disambut dengan riang gembira, dengan semangat, dengan harapan. Ya. Kira-kira seperti ini juga yang terjadi pada Pak Jokowi di tahun 2014 ketika Pak SBY, ya, sudah akan mengakhiri jabatannya sebagai presiden selama 2 periode. Pada saat itu juga euforianya luar biasa. Kemana-mana Pak Jokowi pergi, selalu disambut antusiasme oleh masyarakat. Dengan harapan ketika Jokowi menjadi pemimpin nanti akan mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Kayak sama kondisinya. Kalau kita bandingkan misalnya, antara Jokowi dengan Anies Baswedan. Pak Jokowi ketika mencalonkan diri pada tahun 2014, itu usianya 53 tahun. Sama dengan Anies Baswedan saat ini tahun 2022, 53 tahun juga. Akan tapi besok di 2024, itu Anies Baswedan sudah masuk 55 tahun. Artinya dari segi usia itu lebih matang Anies Baswedan ketika akan mencalonkan diri sebagai calon presiden di 2024. Yang pertama, selanjutnya Jokowi sebelum menjadi presiden beliau adalah seorang wali kota. Selain seorang wali kota, beliau juga seorang gubernur meskipun tidak menyelesaikan jabatannya, kira-kira 2 tahun kurang. Ya. Beda halnya dengan Anies Baswedan. Beliau adalah seorang gubernur, ya, menghabiskan periode selama 1 periode menjadi gubernur. Di samping itu, Anies Baswedan juga sudah menjadi menteri, ya, meskipun pada akhirnya dipecat juga oleh Pak Jokowi. Itu ya ada plus minusnya lah.
Pak Jokowi pernah menyelesaikan tugasnya sebagai wali kota selama satu periode, selama pernah menyelesaikan tugasnya sebagai wali kota. Anies juga pernah menyelesaikan tugasnya menjadi gubernur. Jokowi tidak menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur. Anies Baswedan juga tidak menyelesaikan tugasnya selama 5 tahun sebagai menteri. Itu ada plus minusnya. Dari segi pendidikan, Pak Jokowi itu S1, ya, S1 di UGM dengan segala kontroversinya, ya, meskipun ada yang meragukan ijazah beliau, tapi itu saya pikir sudah selesai. Meskipun akan menjadi isu yang sangat sensitif di tengah-tengah masyarakat. Hanya pada masanya Pak Jokowi saja ada seorang rakyat berani mempermasalahkan ijazah presidennya. Terus sementara Anies Baswedan itu sudah menyelesaikan S3-nya di Jakarta. Ya. Sudah menyelesaikan S3-nya di Amerika. Itu sekedar perbandingan terkait dengan Anies Baswedan dan Joko Widodo. Hal itu saya kaitkan mengingat fenomena Anies Baswedan pada saat ini sama dengan Jokowi di tahun 2014, ya, di tahun 2014. Dengan Pak Jokowi pada saat itu terkenal dengan Pak Jokowi pada saat itu terkenal dengan blusukannya. Pada saat itu Pak Jokowi terkenal dengan blusukannya. Kalau saat ini Anies Baswedan dikenal dengan kapasitasnya atau prestasinya saat memimpin ibu kota Jakarta. Yang selanjutnya yang menarik untuk kita analisis adalah siapa partai mana yang akan mendukung, yang akan bergabung dengan koalisi perubahan. Apakah Gerindra, PDIP, apakah Gerindra, PDIP, PKB dan P3. Sedangkan kenapa saya menyebutkan 4 partai itu atau 3 partai itu, PKB, Gerindra dan PDIP? Karena sejauh ini PKB belum memiliki koalisi. PDIP juga belum memiliki koalisi. Sedangkan PKB juga, Gerindra dan PKB juga belum menyatakan koalisinya. Artinya ada kemungkinan dia akan bergabung dengan koalisi perubahan. Meskipun kecil kemungkinan PDIP akan mau bergabung dengan koalisi perubahan disebabkan karena Anies Baswedan merupakan oposisi dari pemerintah pada saat ini. Tapi politik kita di Indonesia saya pikir cair, ya. Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik itu. Hanya rakyat saja yang baperan, tapi politikus kita di atas tidak ada yang baperan. Ya. Mereka sudah sangat matang dalam berpolitik, sehingga sesuatu bisa saja terjadi meskipun itu di luar dugaan. Bahkan itu menjadi di luar dugaan. Ya, seperti pencapresannya Kiai Ma'ruf lah. Tidak ada yang menduga beliau akan terpilih sebagai calon wakil presidennya Pak Jokowi di tahun 2019. Tiba-tiba nama beliau yang muncul. Meskipun menurut pengakuan Pak Mahfud, beliau sudah memesan jas untuk dipakai pada saat pendeklarasian sebagai calon wakil presiden di tahun 2019. Kalau P3 kecil kemungkinan karena sepertinya sudah diikat dengan KIB, ya. P3, PAN dengan Golkar itu sudah diikat dengan KIB, di mana KIB ini sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendukung salah satu calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo, menurut analisis para pengamat maupun masyarakat pada umumnya. Kira-kira itu yang memungkinkan untuk bergabung adalah Gerindra. Apakah Pak Prabowo mau menjadi wakil presiden? Saya pikir itu tidak ada masalah. Menjadi menteri saja mau beliau.
apalagi sebagai calon wakil presiden. Begitu juga PKB yang sangat ambisius untuk menjadikan Gus Muhaimin, ya, Gus Ami sebagai calon presiden. Akan tapi kalau ditawarkan menjadi calon wakil presiden, saya pikir tidak ada masalah. Meskipun misalnya Gus Ami itu memiliki beban di masa lalu terkait dengan kasus yang saat ini masih ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi sekali lagi kemungkinan yang segala kemungkinan bisa terjadi, ya. Kita tunggu saja partai mana yang dimaksudkan oleh Nasdem, dan menarik untuk kita tunggu perkembangan selanjutnya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.